Jemaat Gereja Damai Sejahtera di Jombang, Jawa Timur, terpaksa harus beribadah di halaman depan karena gedung yang biasa dipakai untuk beribadah kini digembok Minggu 25 Agustus. Gereja yang berada di kawasan Ruko Simpang 3 Jombang ini terdampak penggembokan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Saat itu pemerintah Kabupaten Jombang bersama petugas gabungan memang melakukan penggembokan ke ruko-ruko yang masih buka. Pemkab beralasan hal itu dilakukan sebagai upaya penyelamatan aset pemerintah kabupaten. Puluhan jamaah terpaksa harus menjalankan ibadah mereka yang dilakukan setiap hari Minggu ini di halaman depan ruko. Dengan ala kadarnya, para jemaat duduk rapi di depan ruko. Bagi jemaat yang muda, duduk lesehan beralaskan karpet. Sedangkan untuk jemaat yang sudah tua disediakan kursi. Meskipun di depan ruko, para jemaat ini tampak khusyuk mendengarkan ceramah dari yang disampaikan oleh pendeta. Mereka pun berdoa agar gedung gereja yang biasa mereka tempati untuk beribadah bisa dibuka kembali, agar para jemaat ini tak beribadah di depan halaman ruko. Menurut pendeta Paulus Heri Susanto yang juga pemilik ruko di kawasan Simpang 3, membenarkan bahwa jemaatnya terpaksa harus beribadah di depan halaman ruko. Heri melanjutkan, pihaknya akan tetap berjuang di jalur hukum untuk mengembalikan ruko seperti semula. Dengan digemboknya ruko miliknya itu, imbas yang dirasakan bukan hanya ke para karyawannya, namun juga jemaat gereja yang ia pimpin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen Pak Yusuf, Prodi Keuangan Perbankan Syariah D4 dari kelas B1B. Jadi, selamat datang di video kami akan membahas tentang kasus penutupan gereja dan penyimpangan tentang toleransi yang ada di Indonesia. Jadi, kasus ini terjadi di Jombang, Jawa Timur, di mana jemaat gereja GAP Allah Baik Damai Sejahtera harus beribadah di salah satu ruko bersama, karena mereka tidak bisa masuk ke dalam ruko karena penutupan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Tentunya dinamika ini sangat menyimpang dari toleransi agama, dan kita sebelumnya sudah mau mencari narasumber kita, Bu Sofa. Jadi ini merupakan ringkasan dari narasumber kami. Terima kasih. Kasus ini bermula ketika pemerintah Jombang melakukan pengembukan terhadap ruko yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh jemaat gereja Allah Baik. Alasan yang diberikan oleh Pemkab Jombang adalah adanya pelanggaran aturan terkait pemanfaatan ruko sebagai tempat ibadah. Namun, tindakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? Jemaat gereja tersebut merasa sangat dirugikan karena tidak ada solusi sementara yang diberikan oleh pihak berwenang. Padahal proses hukum terkait tempat ibadah masih berjalan. Pemda menanggapi masalah ini dengan cara yang cukup keras tanpa adanya pertemuan atau persetujuan dari jemaat gereja Allah Baik. Kami berkesempatan untuk mewawancarai Gus Sofa, seorang tokoh masyarakat. Dalam wawancara tersebut, Gus Sofa menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia adalah hal yang sangat penting dan menjadi identitas bangsa kita. Namun, meskipun Indonesia telah lama dikenal dengan keberagaman dan toleransi, masalah seperti ini yang terjadi di Jombang ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama masih perlu dijaga dan perlu dipertahankan. Menurut Gus Sofa, Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dalam kerukunan beragama. Konflik-konflik agama yang terjadi biasanya bersifat sporadis dan tidak masif. Namun, hal tersebut tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan ketegangan yang lebih besar. Sofa menegaskan, meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam hal kerukunan beragama, tetap saja ada risiko ketegangan yang dapat muncul apabila tidak ada langkah-langkah perspektif yang tepat. Sofa menambahkan bahwa konflik agama di Indonesia tidak sering terjadi dalam bentuk perang besar antara agama, seperti yang terjadi di negara-negara barat pada masa lalu. Namun di Indonesia, masalah-masalah kecil yang berhubungan dengan agama, seperti terjadi di Jombang, dapat cepat menjadi besar jika kita ditangani dengan bijaksana. Gus Sofa mencontohkan bagaimana masalah kecil dapat memicu ketegangan yang meluas, apalagi jika disertai dengan provokasi di media sosial yang bisa memperburuk situasi. Beliau juga menegaskan bahwa toleransi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga perdamaian. Dalam Islam, toleransi terhadap pemeluk agama lain adalah bagian dari ajaran yang harus dijaga dengan baik.
Gus Sofa juga mengingatkan bahwa toleransi tidak berarti membiarkan ketidakadilan atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Penting untuk dipahami dalam Islam bahwa menutup rumah ibadah itu merupakan suatu hal yang dilarang. Gus Sofa mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad pun menekankan pentingnya menjaga tempat ibadah apapun agamanya sebagai tempat yang harus dihormati. Bahkan dalam banyak kesempatan, umat Islam diminta untuk saling menghormati tempat ibadah agama lain. Dalam kasus ini, penggebukan gereja di Jombang dilakukan tanpa melibatkan musyawarah atau dialog antar jemaat dan pemerintah setempat. Gus Sofa menilai bahwa hal tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam itu sendiri. Gus Sofa juga menekankan bahwa solusi dari masalah seperti ini harus dilakukan melalui pendekatan musyawarah. Dalam Islam, musyawarah atau musyawarah adalah metode yang dianjurkan untuk menyelesaikan sebuah masalah, terutama yang melibatkan kepentingan banyak pihak. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mengajak semua pihak, baik itu jemaat gereja, masyarakat, maupun tokoh agama, untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Penyelesaian yang sebaik yang dilakukan adalah yang tidak memicu ketegangan antar kelompok agama, dan yang lebih penting adalah mencari solusi yang tidak merugikan pihak manapun. Tindakan sepihak dari pemerintah atau masyarakat hanya akan memperburuk keadaan. Gus Sofa juga memberikan beberapa usulan untuk mengatasi masalah seperti yang terjadi di Jombang. Pertama, beliau menyarankan agar pemerintah lebih transparan dalam proses penyelesaian masalah ini. Terus, pengebokan atau penutupan tempat ibadah tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa melibatkan pihak-pihak terkait dalam musyawarah. Kedua, regulasi terkait pembangunan dan penggunaan tempat ibadah harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat menyebabkan konflik. Ketiga, beliau menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menciptakan suatu suasana damai dan saling menghormati antar umat beragama. Dalam hal ini, tokoh agama harus menjadi penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin dalam menciptakan kedamaian sosial. Sebagai solusi akhir, Gus Sofa menegaskan bahwa pendidikan agama dan toleransi harus terus diperkuat, terutama di era digital saat ini, di mana informasi dengan cepat menyebar dan bisa dipelintir menjadi berita yang memecah belah. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keberagaman agama di Indonesia dan bagaimana cara hidup berdampingan secara damai. Gus Sofa juga mengingatkan bahwa jika semua pihak bisa bekerja sama, maka Indonesia dapat terus menjadi contoh negara yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama, meskipun tantangan terus ada. Sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, sepatutnya kita menjaga kerukunan dan juga toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang harmonis dengan saling menghormati dan menghargai sebuah perbedaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!